Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Ramadhani dan saya Sarini. Kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian tentang psikoanalisis humanistik, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari materi kelompok 7. Orientasi karakter. Dalam teori Fromm, kepribadian tercermin dalam orientasi karakter seseorang, yaitu cara relatif manusia yang permanen untuk berhubungan dengan orang atau hal lain. Fromm mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi dan diperoleh, yang merupakan karakteristik individu dan menjadikannya individu yang unik. Secara umum, manusia dapat menghubungkan dirinya dengan hal atas orang lain dengan cara yang non-produktif dan produktif. Orientasi karakter terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, orientasi non-produktif. Orientasi non-produktif adalah karakteristik seseorang yang sulit melupakan masa lalu dan cenderung melihat hal-hal kecil sebagai ancaman. Orientasi non-produktif tidak sepenuhnya negatif. Masing-masing memiliki aspek positif dan negatif. Kepribadian selalu merupakan paduan atau kombinasi dari beberapa orientasi, meskipun salah satunya dominan. Orientasi non-produktif terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah reseptif. Karakter ini merasa bahwa sumber segala hal yang baik berada di luar diri mereka. Mereka lebih berpikir untuk menerima daripada memberi, dan mereka ingin orang lain menyirami mereka dengan cinta, gagasan, dan hadiah. Yang kedua adalah eksploitatif. Berbeda dengan reseptif, mereka mengambil dengan agresif apa yang mereka inginkan dalam hubungan sosial. Mereka cenderung menggunakan kelicikan dan kekuatan untuk mengambil milik orang lain. Yang ketiga adalah menimbun. Karakter ini bertujuan untuk menyimpan apa yang sudah mereka dapatkan. Mereka cenderung untuk hidup di masa lampau dan menolak segala sesuatu yang baru. Yang keempat adalah memasarkan. Karakter ini menyesuaikan kepribadian apa yang sedang tren. Mereka tidak memiliki masa lalu maupun masa depan, tidak memiliki prinsip atau value yang tetap. Yang kedua, orientasi produktif. Orientasi produktif adalah konsep yang merujuk pada sikap, pandangan, atau pendekatan seseorang terhadap pekerjaan atau aktivitas yang difokuskan pada menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, berkualitas, dan bernilai. Dalam konteks ini, orientasi produktif berarti bahwa seseorang lebih condong untuk mengerahkan usaha, waktu, dan sumber daya untuk mencapai hasil yang konkret dan positif, baik itu dalam bentuk barang, jasa, atau hasil karya lainnya. Beberapa ciri dari orientasi produktif yaitu: 1. Fokus pada hasil. Orang dengan orientasi produktif berfokus pada mencapai hasil yang diinginkan atau target yang telah ditetapkan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Mereka mengutamakan cara-cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, dengan meminimalkan pemborosan waktu atau sumber daya. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Dalam menghasilkan sesuatu, mereka terbuka terhadap ide-ide baru dan cara-cara inovatif untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, motivasi intrinsik. Dorongan untuk produktif seringkali berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan hanya karena tekanan eksternal seperti imbalan finansial atau pengakuan. Setelah orientasi karakter, selanjutnya ada gangguan kepribadian. Fromm menyatakan bahwa orang-orang yang terganggu secara psikologis tidak mampu mencintai dan gagal mencapai kesatuan dengan yang lainnya. Terdapat 3 gangguan kepribadian yang dikemukakan oleh Fromm, yaitu nekrofilia, narsisme berat, dan simbiosis incest. Yang pertama adalah nekrofilia. Istilah ini berarti cinta akan kematian dan biasanya mengacu pada kelainan seksual di mana seseorang menginginkan kontak seksual dengan mayat. Namun, Fromm menggunakan arti yang lebih umum untuk menunjukkan ketertarikan akan kematian. Kepribadian nekrofilia membenci kemanusiaan. Mereka rasis, penghasut perang, dan preman, menyukai pertumpahan darah, kehancuran, teror, dan penyiksaan. Yang kedua yaitu narsisme berat. Manusia yang
sehat menunjukkan narsisme yang baik, yaitu ketertarikan akan tubuh sendiri. Walaupun demikian, dalam bentuk buruknya, narsisme menghalangi persepsi akan kenyataan, sehingga segala sesuatu yang dimiliki orang narsistis dinilai tinggi dan segala sesuatu milik orang lain tidak bernilai. Orang dengan narsistis berat meyakini bahwa apa yang mereka miliki sangatlah hebat sehingga mereka percaya bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan betapa bernilainya mereka. Yang ketiga ada simbiosis incest, yaitu ketergantungan ekstrim akan ibu atau pengganti ibu. Pria dengan fiksasi terhadap ibu membutuhkan wanita yang peduli, memanjakan, dan mengagumi mereka. Mereka akan merasa cemas dan tertekan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Orientasi incest mengubah kekuatan bernalar, menghancurkan kapasitas untuk cinta otentik, serta mencegah manusia mencapai kemandirian dan integritas. Selanjutnya, metode investigasi Fromm. Metode investigasi Fromm dilakukan dengan melakukan beberapa penelitian kepribadian dari banyak sumber, termasuk psikoterapi, antropologi, budaya, dan psikosejarah. Namun demikian, pada presentasi ini akan dibahas secara singkat mengenai studi antropologis tentang kehidupan di sebuah pedesaan Meksiko dan analisis psikobiografis tentang Adolf Hitler. Karakter sosial di pedesaan Meksiko. Fromm berusaha untuk dapat memahami orientasi karakter masyarakat pedesaan yang ada di Meksiko. Fromm mencoba untuk menemukan karakter yang menjadi ciri khas dari masyarakat pedesaan yang ada di sana. Fromm melakukan penelitian ini dengan tinggal bersama para penduduk desa dan berusaha memperoleh rasa penerimaan mereka. Setelah memperoleh rasa penerimaan dan tinggal di antara penduduk desa, Fromm mulai melakukan penelitian dengan menggunakan seperangkat teknik yang dirancang untuk mengetahui karakter penduduk yang ada di sana. Yang termasuk di antara peranti riset adalah wawancara intensif, laporan mimpi, kuesioner mendetail, dan 2 teknik proyektif dari penelitiannya. Fromm menemukan ada 3 tipe karakter yang sesuai dengan pembahasan Fromm, yaitu reseptif, non-produktif, penimbunan non-produktif, dan eksploitatif non-produktif. Studi psikohistoris tentang Hitler. Fromm juga menguji tentang dokumen-dokumen sejarah dalam rangka menggambarkan potret psikologis seorang pribadi yang terkenal, sebuah teknik yang disebut psikohistoris atau psikobiografi, yang dimana Fromm berusaha melakukan psikohistoris terhadap Adolf Hitler. Fromm melihat Hitler sebagai contoh pribadi yang paling terkenal di seluruh dunia, dengan teon kemerosotannya, memiliki kombinasi nekrofilia, narsisme sadistik, dan simbiosis incestik. Dia tertarik pada kematian dan destruksi, berfokus sangat sempit pada kepentingan diri dan dorongan oleh devosi. Incestik ras Jerman. Mendedikasikan secara fanatik dirinya untuk mencegah darahnya dicemari oleh darah Yahudi dan ras-ras non-Aryan lainnya. Fromm mengamati bahwa tidak ada dalam kehidupan kanak-kanak Hitler awal yang dapat mendorong dirinya secara mutlak menuju sindrom kemerosotan, dengan menekankan agar kita tidak melihat Hitler sebagai bukan manusia. Fromm menyimpulkan studi psikosejarahnya dengan kata-kata, analisi apapun yang akan mendistorsi gambar Hitler dengan melecehkan kemanusiaan hanya akan semakin memperluas kecenderungan kita untuk menjadi buta terhadap potensi-potensi kemunculan Hitler lain, kecuali mereka semua menggunakan tanduk. Selanjutnya, kritik terhadap teori Fromm. Erich Fromm mungkin seorang esais yang paling brilian dari semua di antara teorisi kepribadian. Dia menulis esai-esai yang indah mengenai politik internasional, mengenai fungsi Alkitab bagi manusia-manusia dewasa ini, mengenai masalah-masalah psikologis di usia senja, mengenai Marx dan Hitler, Freud dan Kristus, dan mengenal beragam topik lainnya, atau apapun intinya di semua tulisan Fromm. Kita dapat menemukan sebuah upaya untuk menyingkap sebuah esensi dan hakikat manusia. Namun mendetail tidak sama dengan ilmiah. Dari perspektif ilmiah, kita harus menanyakan bagaimana ide-ide Fromm ini
dinilai berdasarkan 6 kriteria teori yang berdaya guna. Yang pertama, istilah-istilah Fromm yang tidak jelas dan samar menjadikan gagasan-gagasannya tidak dapat dijadikan generator penelitian empiris. Sebenarnya, pencarian kita selama 45 tahun terakhir akan literatur psikologi menghasilkan kurang dari selusin penelitian empiris yang menguji langsung asumsi-asumsi teori Fromm. Yang kedua, teori Fromm terlalu filosofis untuk dapat dibenarkan atau diverifikasi hampir semua penemuan empiris yang dihasilkan teori Fromm, apabila benar-benar ada, dapat dijelaskan dengan teori-teori alternatif. Dan yang ketiga, pandangan Fromm konsisten secara internal dalam arti terdapat tema tunggal dalam seluruh tulisannya. Akan tetapi, teori tersebut kurang memiliki taksonomi yang terstruktur, serangkaian istilah yang didefinisikan secara operasional, dan berbatasan lingkup yang jelas. Oleh karena itu, teori Fromm dapat dinilai rendah dalam hal konsistensi internal. Karena Fromm enggan meninggalkan konsep-konsepnya yang terdahulu untuk menghubungkannya dengan gagasan-gagasan selanjutnya, maka teorinya kurang memiliki kelugasan dan kesatuan. Untuk alasan-alasan ini, kami menilai teori Fromm rendah dalam kriteria kesederhanaan atau parsimony. Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Erich Fromm mengembangkan konsep orientasi karakter yang menggambarkan pola perilaku individu sebagai respons terhadap kondisi sosial. Orientasi produktif yang dianggap sebagai paling sehat, sedangkan orientasi lain dapat menyebabkan gangguan kepribadian. Gangguan ini muncul dari ketidakmampuan individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dalam investigasinya, Fromm menggunakan metode psikoanalitik humanistik yang lebih reflektif dalam filosofis daripada ilmiah. Namun, teorinya sering dikritik karena kekurangan bukti empiris, konsep yang abstrak dan sulit dioperasionalkan dalam penelitian psikologi modern. Sekian presentasi dari kelompok 8, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.